Nah sebelum itu ada soal Aji terkenal sebagai akun yang suka ngeblok, yang suka kritik AWK. Nah kebetulan juga Niki Ji, mohon maaf Niki, akun Jack Bali juga sempat diblok. Oh gitu ya? Gini persoalannya dulu. Pandemi atau pandemi ini? Pandemi itu apa? Masyarakat Bali harus gimana Ji di tengah ketidakpastian ini? Nah, Haji, AWK percaya nggak adanya elit global? Freemason. Nah, percaya. Percaya ya? Percaya. Gitu ya. Haji selalu menyebut diksi dauh tukar gitu. Gimana sih tujuannya? Maksudnya Haji gimana sih itu dauh tukar? Gitu? Mohon maaf ini jelema rasis tuh, biang. Gini demo rasis. Ragat goreng-goreng isunya tentang agama kayak gitu. Nah. Jadi kami sebenarnya gini aja, artinya kami ini open mind, artinya semua menerima, nggak ada kami tendensius sama berbagai pihak lah. Nah soal pandemi sekarang Ji, nah banyak masyarakat Bali kan yang terus bertanya-tanya nih, kapan masyarakat Bali harusnya gimana sekarang Ji, menurut Aji itu? Sementara di pandemi ini belum jelas kapan akan selesai. Tahun 2020 akhir Desember katanya dibuka, nggak jadi. Sekarang Juli entah jadi atau enggak gini. Nah, soal pandemi dulu Ji, gimana tanggapan Aji soal? Jadi kalau tiang sih nyebutnya plandemi Ji. Kalau Aji gimana Ji? Pandemi atau plandemi ini? Plandemi itu apa? Artinya ada yang COVID ini ada, cuman sengaja dibuat, itu namanya plandemi. Kalau Aji gimana? Jadi gini dulu. Oh gitu. Ya. Jadi karena Tiang sebagai pejabat negara, kan Tiang terikat sama undang-undang dan sumpah. Jadi gini, kita bicara global dulu. Apakah pandemi ini adalah konspirasi atau tidak? Jadi menurut Tiang begini, penyakit COVID itu ada. Realnya ada. Apakah Nike berasal dari laboratorium ya di Cina? Apakah Nike merupakan suatu niatan jahat dari istilahnya dari orang-orang besar di dunia atau ada grand design? Kita tidak masuk ke wilayah itu ya, karena dimanapun teori konspirasi itu pasti ada setiap kejadian. Tetapi COVID itu ada. Orang yang mati itu ada, karena Tiang niki sering juga, mungkin ini keistimewaan Tiang kalau sebagai pejabat nih, Tiang boleh akses kalau saya ingin info. Tiang itu sering minta suatu foto, kiriman, footage lah. Gimana sih situasi kalau orang mati itu karena COVID itu gimana? Kan selama ini kan di media sosial jarang kita lihat nih. Tiba-tiba sudah jadi mayat saja. Nah, gimana sih bentuknya kalau orang mati? Gimana sih kalau sal di rumah sakit niki banyak penuh? Tiang boleh supply info itu gitu loh. Artinya Tiang ngelihat kok korban tuh ada. Caranya dia mati ngereres Tiang tahu Tiang. Karena Tiang, tapi itu dirahasiakan. Dari sanalah Tiang waktu itu, oh artinya di penyakitnya ada. Jadi energi kita jangan kita ributkan masalah konspirasi, menyelamatkan masyarakat, kan begitu nge. Nah, tetapi Tiang juga mengakui di masa pandemi niki banyak yang memanfaatkan sebenarnya. Jadi ada penumpang-penumpang gelap memanfaat untuk kepentingan, apakah itu kepentingan bisnis misalkan. Jadi seperti apa yang mungkin dikatakan oleh Bli Jering misalkan, statement-statement beliau, Tiang tidak menolak statement itu. Mungkin ada benarnya juga, misalkan kita mengakui seperti kemarin kasus di Medan di Bandara Kuala Namu. Bagaimana kok orang 9.000 alat rapid swab nikah itu cuman dipalsukan, dibersihkan dan dipakai untuk orang lain begitu. Itu kan artinya sinyal kalau ini ada orang memanfaatkan. Tetapi karena Tiang sayang dengan Pak Jokowi, saya menghargai sekali juga tenaga kesehatan, Tiang harus fair. Ya, jadi artinya ayo sekarang spend energi kita ngiring makin ke vaksin dumun, ngiring makin sekarang ikuti prokes kan begitu. Kalau Tiang sebagai pejabat negara, Tiang melawan kebijakan negara, Tiang salah. Tiang harus mendengar. Karena Tiang terikat sumpah soalnya begitu. Jadi kembali ke masyarakat, yening semeton anggap vaksin niki. Ada semeton yang ingin divaksin, ya raris. Kalau ada misalkan yang tidak mau, ya sudah minimal jangan gaduh, minimal jangan mempengaruhi. Nah nanti ke depan niki sepertinya seperti Tiang yang suka traveling, seperti menten semeton pariwisata, suka dia marketing ke luar negeri, nika orang-orang yang divaksin nika kan ada rencana dibuatkan paspor vaksin.
Begitu. Jadi misalkan orang kapal pesiar ada puluhan ribu. Menten semeton yang suka jual hotel, marketing, pameran di luar negeri. Mereka berkepentingan terhadap paspor ini. Apakah bentuknya paspor digital atau bagaimana? Buat yang penting kalau yang mau raris, kalau yang tidak mau ya nggak apa-apa. Nika kan hak warga negara, begitu Nika. Jadi kita kembalikan. Dan Tiang sudah pesankan juga ke pemerintah jangan keras-keras. Yang menghadapi orang yang kontra Nika, kita lawan dengan kerja. Wajar namanya. Terutama di Bali masyarakat nih agak pesimis, agak dia antipati, wajar karena kita agak sulit bicara sama orang lapar. Kita sulit bicara dengan orang yang nggak ada kerjaan. Nah, terus masyarakat Bali harus gimana Ji di tengah ketidakpastian ini? Nah, niki peran DPD. Makin semeton Tiang ajak berpikir fair. Sebenarnya di Bali niki kan kalau dalam sistem tata negara kita yang bisa menjembatani aspirasi niki kan hanya dua. DPR dan DPD. Karena gubernur, bupati, wali kota ini pejabat daerah. Eksekutif di daerah lokal. Nah, makin antara pusat sama daerah ini ada jembatan. Jembatan ini Bali punya 13 orang. 4 DPD dan 9 DPR. Nah, untungnya DPD, Tiang niki independen, tidak diatur partai politik. Nah, kenapa Arya Weda? Karena kalau bicara nih tek lantang, Tiang nggak takut sama siapapun karena Tiang independen. Betul. Tidak ada partai yang mengatur AWK. Sama seperti Jak Bali nggak ada mengatur. Ya, Nika barbar bebas. Nika bagusnya di sana. Jadi artinya dengan keistimewaan itu kita bisa speak up apapun. Gitu. Nah, kalau sekarang misalkan DPD, kenapa Tiang selalu mohon maaf deh, selalu Tiang kritik. Kenapa sih kok di Bali nih terlalu banyak himbauan misalkan? Tanpa solusi loh. Kalau himbauan dengan solusi nggak apa-apa. Dan kemudian kenapa kok masyarakat Bali ini di-prank, istilahnya di PHP. Seperti kemarin katanya mau buka September, mau buka Desember. Kemarin habis vaksin di Ubud katanya setelah Green Zone, Ubud, kemudian Sanur, dan ke Bangli, Nusa Dua, tetapi airport belum ditutup. Nih kita berharap di liburan Lebaran ini banyak wisatawan, tapi tutup juga nggak boleh. Artinya Nika pun tugas DPD mengingatkan pemerintah pusat, baik itu menteri, baik itu presiden, satgas, jangan bohong sama masyarakat Bali. Jadi sebenarnya masyarakat harus astungkare deh punya wakil DPD seperti AWK. Karena, gitu ya. Mohon maaf nih Ji, Tiang belum lihat, mungkin Tiang karena belum tahu ya, mungkin apa aja sudah yang Ajik lakukan untuk memperjuangkan masyarakat Bali di masa pandemi ini. Jadi gini, kita ini kan kewenangannya terbatas, ya. Bedanya DPD sama DPR, kalau DPR ini punya hak budgeting dia. Dia punya hak kuasa untuk mengatur keuangan anggaran, misalkan ketemu sama kementerian. Yang lain-lain sama haknya, legislasi tentang undang-undang pengawasan. Cuman antara DPR sama DPD ini tidak punya hak budget. DPD nggak punya bansos. Jadi DPD ini cuma modalnya bicara. Tapi sebenarnya bedanya tugas, fungsi, tupoksinya apa, Ji? Sama? Enggak, sama 3. Tapi DPD cuma 2, pengawasan dan membuat undang-undang. Kalau DPR 3, pengawasan, membuat undang-undang, dan budget. Nah, makanya muncul, kenapa kok banyak ada dulu ceritanya anggota DPR terlibat KPK, ditangkap, karena ada fungsi budget nih, betul. Nah, misalkan kalau deal misalkan tentang anggaran, ada yang diijon, misalkan ada yang misalkan dapat komisi, ini kok oknum itulah sebenarnya. Jadi sebenarnya DPD diamankan dari sistem. Nah, kalau dibilang dengan segala keterbatasan Tiang sebagai anggota DPD, pertama ya kita berusaha saja mengadvokasi ini misalkan menolong masyarakat misalkan yang ada lockdown di luar negeri. Ini ke 2020 banyak sekali nih ke Tiang niki harus sibuk ngirim surat ke kedubes-dubes di luar negeri. Ji, Tiang mau pulang. Ji, Tiang niki mau datang tapi nggak dipersulit bagaimana? Ada yang paspornya ditahan. Ada di Malaysia, di Turki banyak sekali. Bisa diperiksa di kedutaan niki bagaimana aktifnya AWK. Pokoknya TKI, PMI, termasuk juga yang dari NTT Tiang tolong. Kedua, kalau Tiang sampaikan bahwa usulan-usulan kami kepada pemerintah pusat kan sampun nyata. Ayo dong Pak Jokowi berkantor. Ya kemarin Pak Sandiana sudah berkantor kan begitu. Vaksin, astungkare, aspirasi DPD Tiang kirimkan surat resmi nih ke Bali mendapatkan prioritas. Kalau bisa paling pertama provinsi di Indonesia dapat vaksin. Sampun di ACC kemarin. Jadi sukses story ini kan ada.
Tapi kalau yang real, yang sederhana, yang paling sembako gitu, yang kasih aja kalau ada ke kantor mau sembako, yang kasih begitu. Itu aja sebenarnya. Dan mungkin yang satu yang paling banyak kemarin yang lakukan, yang mungkin sudah mengeluarkan ribuan ya, hampir 2.000 rekomendasi untuk relaksasi agar cicilan kredit motor nih ke rumah, kredit mobil itu masyarakat datang ke kantor DPD, mereka nulis aspirasi, tiang langsung balas. Ya, langsung ke finance-nya. Tolong Niki dibantu, diberikan relaksasi, tiang rapatkan semua manajer-manajer bank itu dan finance. Saya warning, jangan sampai melanggar aturan. Astungkare ya, walaupun banyak juga semeton yang memang tidak tertolong, tapi akeh juga yang masyarakat yang merasa terbantu. Ya. Dan itulah sebagian dari usaha kami. Haji sudah divaksin atau belum? Sampun 2 kali. Sudah 2 kali ya? Wajib soalnya. Ya. Kenapa nih Kak? Banyak itu perusahaan-perusahaan yang memang ada yang memang nggak mau divaksin, kemudian dipecat gitu, Ji. Nah, itu sebenarnya boleh atau nggak kayak gitu, Ji? Jadi sebenarnya kalau kita baca undang-undang, ya, undang-undang tahun 2020 ya, tentang masalah penanganan pandemi ini, sebenarnya wajib dalam artian warga negara itu diharapkannya divaksin. Ya. Cuman undang-undang satu dengan undang-undang lain tidak boleh saling berseberangan, tumpang tindih. Misalkan ada undang-undang HAM. Ya, nah, tetapi di atas undang-undang HAM ini ada yang namanya keselamatan rakyat, itu adalah yang pertama sekali, dan ini negara bisa intervensi. Kenapa makin distribusi vaksin ini melibatkan TNI, melibatkan polisi, tidak hanya sekedar nakes kan begitu. Karena sebenarnya niki sudah pandemi niki itu situasi perang sebenarnya. Ya, seperti makin pesawat tidak terbang, kereta api sekarang nggak boleh jalan, niki situasi perang. Nah, mungkin kalau ada kasus-kasus seperti ada orang yang dipecat karena nggak vaksin, niki dikembalikan ke kebijakan perusahaan. Negara tidak ikut campur. Ya, kemudian yang kedua, seperti tadi, tiang menjaga sekali bahwa seandainya misalkan ada warga desa yang tidak mau divaksin, alasannya apapun lah. Ya, desa niki silakan mengeluarkan saja. Apakah sanksi, pembinaan, negara nggak ikut campur. Nah, sebenarnya pemimpin di desa niki memiliki diskresi, dia bisa memiliki hak untuk mengatur warganya. Jadi jangan dikit-dikit urusan negara RI, Republik, pejabat negara kayak tiang nggak. Jadi silakan. Nah, maka dari itu Satgas itu kan gabungan dari beberapa elemen. Jadi saran tiang bukan gimana, tiang udah 2 kali divaksin, dalam artian divaksin pun sehat, astungkare, dan ini sudah di Bali niki sama 20% yang divaksin. Ya. Target tahun ini Indonesia 100 juta vaksin. Kita niki baru bisa tuntas 2023. Karena 1 tahun niki terbatas. Dan selain memang ada vaksin yang gratis, kan ada juga vaksin yang berbayar, seperti vaksin gotong royong. Nah, niki yang salah tampi niki semeton. Sebenarnya vaksin gotong royong itu adalah ada hak ketika masyarakat ingin divaksin tanpa melalui pemerintah, membantu pemerintah, dipersilakan. Misalkan orang-orang kaya. Ya. Itu, jadi orang-orang kaya, you nggak usah minta vaksin sama pemerintah, lumayan kan harga vaksin. Jadi kamu misalkan mau vaksin diberikan pilihan. Nah, ini kan sebenarnya teorinya di sana. Nah, Haji, AWK percaya nggak adanya elit global yang mengatur, segelintir elit global itu menurut pandangan dari teman-teman tiang, artinya segelintir orang di dunia yang mengatur, yang menguasai dunia, gitu dah. Freemason, percaya ya, gitu ya. Percaya bener tiang. Kenapa sih percaya? Enggak, karena pertama kan tiang kan praktek, astungkare. Itu Haji bagian dari itu, bukan? Enggak ya. Jadi itu gini ceritanya. Kebetulan kan tiang tahun 2014, tiang kan diundang sama pemerintahnya Obama ke Amerika. Tiang ikut program Kementerian Luar Negeri Amerika namanya IVLP, tiang alumni Amerika. Jadi selama tiang pendidikan di sana, pendidikan singkat ini, tiang itu kan keliling itu ke Washington, ke negara-negara bagian. Di sana akhirnya tiang memahami apa yang disebut-sebut tuh ada. Karena tiang sudah ada di sana.
Termasuk pun waktu sebelum Tiang pulang ke Indonesia, waktu itu Tiang langsung diterbangkan ke Honolulu, ke Hawaii, ketemu sama adiknya Barack Obama. Ya, makan di tempat duta besar APEC. Spesial sampun iki disambut luar biasa. Dan sampai-sampai Amerika Serikat ini memberikan Tiang gelar warga kehormatan Amerika. Tiang sekarang ini warga kehormatan Amerika di Pensacola, Florida. Karena Tiang sudah bergaul, sampai sekarang Tiang bergaul, Tiang percaya. Begitu, ada suatu hidden agenda, apapun itu. Nah, cuman termasuk pun kejatuhan Bung Karno, karena Tiang seorang PNI, saya seorang Soekarnois, kejatuhan Bung Karno pun dengan ditembaknya Presiden Amerika Kennedy tentang yang membahas tentang Beverly Treaty atau perjanjian Beverly tentang harta Indonesia, itu Tiang yakin itu campur tangannya. Ada the Godfather istilahnya. Dan kita makin sekarang harus bermain cantik manten. Karena Indonesia niki kan negara maju yang menurut yang masih berkembang. Kita niki kan ikut geopolitik dunia. Nah, tirulah kata Bung Karno, bermainlah engkau cantik anak-anak muda. Misalkan selain kita bersahabat dengan Amerika, kita harus bersahabat sama Cina. Karena satu-satunya negara Asia di PBB, di Dewan Tetap hanya Cina. Tapi kita juga harus bersahabat dengan Rusia atau Uni Soviet yang dulu gitu. Jadi geopolitik ini harus kita mainkan. Kepentingannya cuma satu, mangda rakyat Indonesia tidak jadi korban. Itu aja. Karena kita tidak bisa melawan mereka yang adidaya ini. Ya, dua negara Goliat ini ya. Cina dan Amerika ini begini. Nah, sekarang kan pandemi ini kan saling serang. Betul. Sekarang kita lihat di Cina niki ekonominya tumbuh 19%. Bagaimana mungkin dia produsen COVID kok sekarang tuh tumbuh 19%? Kita yang berdarah-darah. Makanya di Bali ada 3 besar turis yang terbanyak datangnya. Pertama Cina, keduanya India, ketiganya Australia. Ini kita harus temenan baik. Pertama bukannya Australia? Enggak, Cina sampai 2 juta. Cina, Australia, baru India loh, 3 besar ini. Makanya sebenarnya jangan kita terlalu sensitif. Karena rakyat Bali ini kan ada yang dapat rezeki dari turis Cina. Seperti dagang babi guling nih, Kak. 2 juta turis Cina itu pasti makan babi guling loh di Bali. Karena sudah legend. Jadi kita tuh jangan anti-anti Cina deh. Makanya tugas Tiang di Jakarta, kalau ada orang-orang misalkan di pusat yang bilang anti Cina, dibilang anti Cina, saya lawan. Mohon maaf deh, 2 juta turis saya, masyarakat nih mereka hidup dari Cina. Misalkan India, Tiang juga agak berbahaya nih. Seperti sekarang nih, agak seperti anti-anti sampradaya, anti-anti ashram misalkan. Masyarakat kita ini banyak yang hidup dari turis India loh. Dan turis India itu platinum, mereka tuh belanja itu di atas rata-rata. Dan mereka ada kesamaan kultur Hindu. Dan mereka tuh suka ke candi. Makin sekarang semeton mau pilih mana? Mau turis yang nggak datang ke pura kita, apa mau turis yang mau telanjang-telanjang saja? Kalau turis Cina sama turis India, mereka datang ke pura. Jadi misalkan seperti Gunung Kawi hidup, Tirta Empul hidup, Pura Kehen hidup, Pura Batur hidup, karena mereka suka. Tapi kalau turis dari negara-negara yang bukan Hindu Buddha, mereka nggak peduli sama candi, sama pura. Mereka party 2 minggu. Sekarang kalau Tiang disuruh pilih mana? Mohon maaf, saya pilih turis yang memang mengakui kebudayaan kita. Itu adalah turis India dan Cina. Makanya kenapa kemarin Tiang minta tolong deh masalah demo-demo, masalah Hare Krishna, masalah semua diredam. Karena kenapa? Kalau itu masuk, kita nanti turis kita diambil sama Lombok, diambil sama Jogja. Tapi kan gini, Ji. Kalau yang dikritisi oleh di media sosial yang saya tahu itu Cina bukan karena benci orangnya, cuman karena sistem ekonominya. Artinya di Bali kan seolah-olah mereka turis-turis Cina itu sebenarnya belanjanya di tempat mereka kan. Itu yang sebenarnya dipersoalkan gitu. Jadi gini, benar memang itu ada sistem. Ya namanya juga dalam artian bagaimana ya cerdasnya juga kan. Nah, itu yang kemarin kan sempat heboh yang sudah dirapikan. Jadi mereka belanjanya dari turun airport, mereka pakai bis perusahaan mereka. Betul, gitu. Makan di tempat mereka. Kemudian belanjanya pun dioleh-oleh mereka. Hotelnya pun di mereka. Cuman Tiang punya filosofi gini.
Niki kan terbuka, ekonomi terbuka, makro, mikro terbuka. Sekarang begini, sekarang Niki orang Bali jangan suka nyalain orang. Jangan suka ngeritik orang. Kenapa pendatang lebih kaya daripada orang Bali? Kenapa tamiu-tamiu di desa adat kan memang 3, kerama adat, tamiu, dan kerama tamiu. Kenapa tamiu Nika bisa kuasai tanah kita? Mereka bisa lebih hebat, misalkan dalam artian di bisnis wedding fotografer deh. Kenapa kok luar biasa produk mereka dan mahal-mahal sekali? Padahal orang Bali tidak kurang kemampuan seninya kan begitu. Kalau menurut Tiang, kembali ke filosofi leluhur, mulat sarire, kita nggak suka sama sistem mereka, tapi makin jangan energi Nika dihabiskan untuk ngurus mereka. Gitu. Kita juga harus introspeksi untuk mantan begitu. Dika maksudnya mulat sarire. Jadi kita harus buat seperti sekarang kan Tiang happy misalkan kayak kemarin tuh misalkan ada babi guling yang trending yang nomor 1. Kan astungkara kan. Syukur niki menten kok ada dagang babi guling tempatnya di gang karena rasa dicari. Syukur tidak jenis makanan lain Om Ampura niki kalau kita bicara kan. Ya, jadi itu sebenarnya wujud-wujud jengah yang positif. Nah, jadi menurut yang jangan sampai kita sistem nih harus kita ini kan lah jengahnya nih kenapa Jepang Korsel bisa hebat karena Korsel nih selalu bersaing sama Jepang. Kenapa Singapura nih dan Malaysia bisa hebat karena Malaysia nih dari dulu menjadikan Singapura sebagai kompetitor utama. Orang Korsel nih kalau sama Jepang itu mereka agak-agak karena dia menganggap itu loh, Jepang itu dulu tuh luar biasa. Jadi sekarang teknologinya, handphonenya, mobilnya kan setara Jepang. Itali, kenapa sama Perancis begini? Dalam sejarah kita. Ada Mussolini zaman dulu, ada Napoleon. Itu karena jengah itu dibuat. Oh, saya harus lebih hebat daripada Perancis. Amerika, kenapa lebih hebat mungkin dari Inggris? Karena dulu Amerika kan dijajah British. Tujuannya tuh gimana saya lebih hebat dari Ratu Inggris gitu. Sekarang Bali cari sekarang Sire yang akan kita saingi. Baru kita akan maju begitu. Di Bali kan ramai nih Ji soal masyarakat yang percaya teori konspirasi COVID-19 gitu. Nah, sehingga membuat banyak masyarakat yang tidak takut juga berkerumun karena percaya itu. Nah, gimana tanggapannya soal itu? Ya, jadi Tiang menghargai karena banyak juga pendukung AWK yang percaya teori itu. Banyak punapi Yang penting menurut Tiang kita kembalikan lagi ke peraturan perundang-undangan bahwa tingkat kesehatan seseorang itu dikembalikan kepada hak pribadinya. Mau di maintenance bagaimana. Kita ngelihat ini kan contoh nyata nih Ki. Kita lihat ini kan nggak di setting-setting. Banyak public figure di dunia maupun di Indonesia nih Ki yang awalnya mereka mengkampanyekan tidak percaya COVID. Ada selegram juga. Tapi akhirnya mati karena COVID. Nah, jadi sebenarnya Tiang juga agak ngerem pemerintah. Pemerintah jangan baper juga. Pemerintah juga jangan sensitif. Kalau menghadapi masyarakat seperti itu, kalau bahasa to the point-nya gini deh. Bang Geang, ampun. Geang, ampun. Kita urus yang mau divaksin. Kalau seandainya besok, misalkan yang bersangkutan nih ke COVID, misalkan ventilatornya tersedia bagaimana, kewajiban negara tidak boleh diskriminasi. Tetap aja dibantu, itu tugas negara. Begitu. Jadi menurut Tiang hargai kok pendapat itu. Dan pendapat Nika bisa muncul karena kekecewaan aja. Kekecewaan karena sistem, karena tidak dapat perhatian. Gitu. Wajar. Di seluruh dunia wajar seperti itu. Tiang simak dulu waktu tahun 2014-19 itu, Ji. Artinya ketika ada konflik, tuh Aji selalu menyebut diksi dauh tukad gitu. Gimana sih tujuannya? Maksudnya Aji gimana sih itu dauh tukad itu gimana? Kalau dauh tukad itu kan jauh sebelum AWK lahir udah ada. Udah ada itu cuman itu kan kata-kata di lapangan kan begitu. Justru di Jemberana tuh ada desa dauh tukad namanya kan begitu gitu. Ada desanya. Artinya sebenarnya pada saat yang kuliah pun ketika menjadi aktivis Hindu memang banyak diksi-diksi itu bahkan lebih parah kan begitu nih. Nah, dalam artian sebenarnya tidak ada masalah karena itu kan yang menemukan nih kan leluhur lah begitu. Sama seperti Tamiu.
Tamiu niki kan istilahnya kerama nuwat, kerama tamiu, ya tamiu loh, itu bukan temuan siapa, itu memang sudah sistem. Jadi sebenarnya kalau masalah diksi dautukat itu jauh sebelum AWK ada sudah ada. Cuman kalau ada masyarakat yang menanggapi, munapi niki, dan tiang mengedukasi, ya janganlah terlalu sering dalam artian seperti itu ya, patah sekali misalkan menten yang namanya bakso haram kan gitu. Nah, jadi tiang edukasi dengan sukle misalkan. Ya jangan deh pakai bahasa orang, kan nggak enak, ini dijual 100% bakso haram. Tiang edukasi, daripada nanti ribut, jangan pakai nike, angin yang namanya sukle seperti itu. Jadi sebenarnya tiang memperhalus begitu. Nah, Haji juga kan terkenal sering goreng-goreng isu rasis gitu lah. Jika ada sebuah kasus misalnya gitu, Haji pasti selalu muncul lah gitu. Nah, itu memang Haji sengaja atau gimana nih Kak Ji? Jadi pertama tiang perlu garis bawahi bahwa saya ini tidak rasis ya, dalam artian tiang ini memiliki 8 museum Bung Karno dan institut yang dimana Bung Karno itu seorang Muslim. Jadi tidak mungkin seorang Arya Wedakarna nih yang Soekarnois kita menjadi ultra kanan, itu nggak bisa. Tiang ada seorang merah putih. Nah karena tiang niki akeh ada aspirasi dan pendukung dari kalangan tradisional, dari umat Hindu, dari kalangan adat. Otomatis kalau ada misalkan kasus-kasus yang memang melibatkan umat Hindu, siapa lagi kalau tiang yang turun? Contohnya bagaimana misalkan ketika menten pura dibakar, ketika ada pura dibakar di NTB, di Bromo kemarin ada kasus Lampung, ada seperti beberapa pengusiran umat Hindu di Jogja. Nah memang ini sangat beresiko karena kita kan berhadapan dengan kelompok tertentu. Nah tapi tiang secara tegas ya tiang karena dapat amanat tiang harus lakukan, tiang harus datang mereka. Dan mungkin dari seluruh wakil rakyat bisa dimonitor yang selalu konsisten berbicara tentang program Jokowi, baik itu pembubaran HTI, baik itu pembubaran FPI, yang dengan gagah berani berbicara amankan Bali begitu kan cuman AWK. Nah jadi dalam artian tiang nothing tulus manten ya, dan bahkan juga tiang pernah berhadapan dengan tokoh-tokoh adat Bali sendiri gara-gara membela wihara. Sudah ada 4 wihara yang tiang bantu karena ditutup sama adat. Ya, di Bali, makanya umat Buddha di Bali ini sangat baik hubungan kami. Ya, kemudian masalah gereja, kami juga harus sampai berhadapan ketika ada gereja-gereja yang ditolak kan seperti itu. Jadi kalau dibilang rasisnya dari mana? Nah kemudian waktu periode yang pertama, waktu zaman Pak Menteri Agama Lukman Hakim ya kalau nggak salah, itu justru pertama kali setelah reformasi tahun 99, nike di era tiang bisa naikkan yang namanya kuota haji untuk Bali. Waktu itu tiang kumpulkan yang namanya panitia umroh dan haji di kantor tiang di DPD. Tiang yang merekomendasikan kenaikan dari kuota haji untuk Provinsi Bali dan juga Timur. Yang langsung nih ke komunikasi. Jadi artinya pencapaian seperti itu tidak mungkin dihianati kan begitu. Karena tiang menyimak begini, Ji, artinya di lapangan ya, artinya konteks dalam di medsos dan lapangan gitu loh. AWK ini mohon maaf ini jelema rasis nih, biang gini jelema rasis, ragat goreng-goreng isu artinya tentang agama kayak gitu. Nah itu yang sering tiang dengar di lapangan. Nah, apakah Aji Nike dianggap sebagai untuk pansos kayak gitu loh? Artinya kan isu-isu yang konflik agama itu kan memang gampang sekali mencuat ke permukaan kayak gitu. Nah, enggak, prinsipnya gini, kalau misalkan seperti beberapa case-case ya, misalkan seperti masalah kemarin seperti kasus ibu desa ya yang menghina Hindu, atau misalkan ketika ada banyak kasus-kasus SARA yang mendiskriminasi Hindu. Sebenarnya tiang niki kan agak terlambat menangani karena itu sudah beredar duluan. Nah, jadi seperti apakah mereka sudah beredar duluan di medsos bagaimana? Makanya di dalam tiang sudah sampaikan ke admin, kalau seandainya misalkan ada aspirasi, kita harus catat
footnote-nya dari mana sih sumbernya kan gitu. Nah, misalkan dari Jak Bali misalkan, atau misalkan dari Instagram lain. Karena Nike lebih awal sebenarnya. Nah, jadi mungkin masyarakat terutama Niki mungkin agak terkaget-kaget kenapa kok bisa ditangani oleh seorang AWK, DPD kan begitu. Karena kalau tiang yang menangani itu masalahnya bisa astungkara bisa tuntas. Contoh, tiang misalkan dituduh-tuduh misalkan tapi dari AWK sudah menangani kasus yang sudah selesai kan misalnya gitu tiang macam-macam lah yang dianggap. Contoh di tiang kasih kasus nih. Misalkan di Yogyakarta. Ada ibu Hindu Jawa diusir dari rumahnya karena odalan. Ya. Memang benar case itu sudah diselesaikan di tingkat desa. Ya. Bener nih kak. Ketika tiang turun, tiang rapatkan itu di kantor bupati, tiang undang semua, lembaga-lembaga agama, FKUB tiang undang, dan tiang berikan nasihat selalu sebagai nasihat sebagai seorang negarawan. Nggak boleh lo diskriminasi begini. Dengan tiang rapatkan, kalau seorang anggota DPD turun, itu kan tingkatan negara, tiang ikat sama perjanjian. Jadi ini selesainya tingkat desa. AWK turun tingkat negara. Jadi benjang-benjang kalau ada, misalkan kemarin di DI Yogyakarta, itu ada kasus di desa-desa lain lagi, ini dipakai dasar. Bahwa DPD, bukan Arya Weda karena DPD RI pernah menangani kasus intoleransi yang diselesaikan dengan mediasi baik-baik saja. Contoh kedua di Bekasi, pura kita di demo. Kita sudah punya lahan pura 1 hektar, masyarakat Bekasi di Jawa Barat nih umat Hindu mau buat pura, tanah punya sendiri, mau rapat nih mendirikan pelinggih siki, di demo sama front pembela agama, sampai pasang spanduk. Di tingkatan lapangan, Babinsa, kepala desa, semua tuntas, tapi masih ngeri-ngeri sedap nih, karena besok nih masih bisa orang demo. Datanglah AWK ke sana. Tiang rapatkan di kantor bupati. Tanya pendapat, apa alasan Bapak Ibu tolak? Ini KTP-nya sudah ada, tanah kami sudah punya. Kita ikat, makin puranya jadi aman. Ada prasasti DPD di sana. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlambat sebenarnya. Begitu. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu membuat Aji sering disebut Aji Pantau gitu, Ji. Nah, gimana sih ceritanya? Aji Pantau kok ini sering sekali itu tagline jadi gitu, branding gitu ya. Nggak, itu sebenarnya ceritanya gini, ceritanya? Itu sebenarnya Aji Pantau itu kan tiang dulu punya admin ya, admin. Admin itu kan suka DM, suka nanya-nanya itu di sosial media. Kalau dulu kan follower tiang nggak seperti sekarang. Jadi waktu itu memang ini sebenarnya inisiatif anak-anak muda di admin. Ji, tolong dong datang tolong ini di desa saya ada masalah jalan rusak. Jadi sebenarnya membalas sekian banyak itu, jawabannya waktu itu admin iseng-iseng, Aji Pantau. Nah, tiang agak kaget ketika ada yang memang pertama ada yang buatkan baju. Ada Aji Pantau, dikirimin. Kenapa kok begini? Jadi, ternyata niki hasil kreatif Nana. Nggak apa-apa, jadi branding baru kan nggak apa-apa. Pokoknya unik juga gitu. Iya, betul. Makanya dia sering sekali kalau mau membahas tentang isu yang agak-agak ke agama-agama atau isu apa gitu, pasti ada netizen banyak yang komen, nanti Aji Pantau gitu ya. Jadi sudah jadi brand ya. Jadi jangan dianggap serius itu, bercanda aja. Nah itu juga, tiang belakangan sering baca juga di Facebook, Ji. Aji dibilang juga suka klaim keberhasilan orang kayak gitu, Ji. Nah sebelum itu, soal Aji terkenal sebagai akun yang suka ngeblok, yang suka kritik AWK. Nah kebetulan juga Niki, Ji, mohon maaf Niki, akun Jak Bali juga sempat diblok. Gitu ya. Gini persoalannya dulu gini. Dulu waktu tiang masih jurnalis, dulu kan tahun 2019 atau 2018 gitu ya dulu. Nah, jadi kan ada masalah remisi Susramo nih kalau nggak salah ya. Nah, remisi Susramo, jadinya kami dari aliansi jurnalis itu sudah turun ke lapangan sering kayak gitu. Artinya sudah selesai kasusnya, tiba-tiba Haji bikin postingan,
kemudian Aji potong nih ke fotonya, makanya kayaknya salah layout itu. Itu yang membuat kami konflik sempat dengan akun AWK, mungkin adminnya marah mungkin itu diblok. Nah, itu persoalan itu yang sebenarnya gitu loh. Jadi dan banyak lagi kasus yang membuat memang untuk masalah blok itu terkenal. Jadi memang pertama untuk masalah blok memblok itu Tiang secara personal tidak ikut campur sebenarnya. AWK yang sesibuk ini nggak mungkin deh ngamati sebagian banyak. Cuman Tiang kan harus menghargai para admin Tiang niki, para orang-orang sarjana yang sudah paham lah, yang mereka ikut susah lah dulu kan gitu ya. Jadi Tiang memberikan suatu kewenangan kepada mereka. Mereka argumentasinya begini. Memang pernah saya tanya Punapi bagaimana. Jadi gini. Masuk akal juga, Ji. Antara orang yang mengkritik dengan orang yang mempermalukan, nggak mempermalukan itu beda, Ji. Iya. Nah, di Instagram sudah ada yang namanya cara untuk DM. Di Facebook ada yang inbox. Nah, kalau seorang ini motifnya adalah ingin memperbaiki, dia akan DM sama dia akan inbox. Karena bagaimanapun juga mereka, dan banyak yang begitu ketika amati. Karena mereka merasa memiliki, Bali ini cuma punya satu AWK loh. Jelek bagusnya AWK saya yang punya. Nah, karena kalau misalkan kritik itu disampaikan terbuka di feed misalkan, atau di beranda, itu yang baca kan seluruh dunia. Termasuk pun musuh-musuh Bali. Nah, dan kedua, kita juga amati segala sesuatu yang anggap negatif, misalkan kalau sudah ngurusin nyentuh ranah pribadi, sudah pasti diblok. Siapapun itu nggak terima. Kalau sudah menghina orang tua, udah nggak bisa ditoleransi. Itu pasti diblok. Ada batasan artinya di Instagramnya, misalnya kalau udah nyentuh urusan pribadi. Ranah pribadi itu misalkan kemudian macam-macam, kalau sudah menjelekkan gitu ya dalam artian. Jadi begini, kalau pendukung Tiang, orang yang mungkin dari awal mendukung, dia kalau ngomong kritik itu pasti swastiastu Ji. Punapi niki gini lah, halus. Kalau misalkan dia mungkin awalnya nggak pendukung dan memang tidak pernah jadi pendukung, tapi dia nunggu momen. Banyak loh follower Instagram Tiang dan Facebook fanpage Tiang itu banyak sebenarnya berasal dari kelompok-kelompok seberang haters yang menunggu momen. Makanya sebenarnya yang belum kenal, mungkin belum kenal, artinya biarin aja memang. Dan mereka ini masif. Contoh di Instagram itu, misalkan dia akan komen di 20 feed terakhir. Itu kan niatnya udah jahat. Misalkan dia kritik masalah kerja Tiang. Tapi dia itu di setiap status, setiap posting dia buat terus itu semua. Itu motifnya udah nggak bagus. Karena dia ingin menjatuhkan. Ampura. Silahkan kalau admin mau blok begitu Nah, masalahnya kan sekarang banyak juga yang pingin seperti Jak Bali ya, yang baru tadi Tiang periksa, bener nggak sih? Masalahnya sekarang udah nggak bisa dibuka lagi. Kayaknya nggak bisa ya kalau nggak salah. Nggak tahu mau masalah teknologi lewat kayak apa. Gini dulu kasus yang jelas Tiang boleh aja mengklaim seperti itu alasannya, tapi Tiang tujuan Tiang nggak menghina dulu, cuman ingin Aji salah, keliru ini. Harusnya jangan mengganti foto seolah-olah kan itu klaim pembatalan remisi Susramo dulu itu adalah kinerjanya Aji. Padahal teman-teman turun jurnalis setiap hampir kalau masalah nih jadi jangan pernah dilupakan. Istrinya almarhum pernah datang ke kampus Tiang. Tiang buatkan seremoni pada zaman ketua PWI waktu itu ya Pak Jesne. Tiang waktu itu kalau nggak salah rektor atau gimana, udah lama kan kasus itu. Waktu itu kami undang memang ke kampus dengan anak-anak beliau. Kita berikan beasiswa. Ya, apakah beasiswa itu dipakai atau tidak, tapi mengapresiasi justru dengan ibunya ada di sana. Waktu itu Pak Ketua PWI Bali justru memuji Suksmeji perhatiannya, ya apakah nanti anaknya mau jurusan apa tuh ambil tidak, yang penting ada perhatian. Nah, sebenarnya kalau mengklaim sih tidak,
ya yang tiang amati waktu itu kesalahan layout saja. Ya, seharusnya foto tuh di bawah, jadi terkesan waktu itu ada klaim begitu. Tapi kalau dari isinya sih enggak. Patah sekali kemarin ribut masalah tiang diributin datang ke panti asuhan di Klungkung. Nah, itu juga tiang amati di Coba. medsos. Jadi gini, kan akhirnya revisi juga kan caption. Enggak, jadi begini, di caption pertama, Nika sudah ada bahwa panti asuhan ini adalah anggota dari Paguyuban Panti Asuhan Hindu Indonesia. Yang waktu itu tahun 2012, tiang Bapak Kanwil Dinas Sosial, Menten Pak Ketua DPRD Badung almarhum Bapak Sumer, kemudian Ketua PHDI, Nika waktu itu ada acara meresmikan panti asuhan ini. Dan panti asuhan Hindu Nika kita kumpulkan, mangda saluran bantuannya tuh banyak ke panti asuhan kita. Jadi kan ini database-nya bagus. Dan memang kebetulan mungkin foto yang pertama tuh foto depan kolam. Dan tiang kan urusan saya sama anak-anak panti asuhan. Cuman kan waktu itu pengasuhnya atau yang penjaga panti asuhan, Ji, yuk tengok, yuk ada kolam gitu loh ya. Datanglah tiang ke sana, di sanalah mungkin di foto ada kolam nila, ada kolam apa. Tapi sebenarnya itu bisa jadi masalah kalau tiang nggak setuju, karena kan tiang tidak mengklaim itu bahwa kolam itu. Periksa mantan caption ya. AWK kan salah kalau seandainya misalkan itu diklaim bahwa kolam bio apalah namanya. Ini adalah berdasarkan binaan AWK salah. Tapi yang dibina adalah Paguyuban Panti Asuhan, bukan panti asuhannya. Itu kan punya orang gitu. Makanya inilah sebenarnya dari dua case tadi tentang masalah Susrame sama panti asuhan iki. Kenapa kok dari sekian panjang lebar caption nih kok nggak dilihat yang baik gitu loh ya? Di caption panti asuhan itu kan tiang bantu sembako gitu ya. Ayo dong kita donasi, ini alamat panti asuhannya. Karena waktu itu yang dilihat adalah foto yang paling utama aja. Utama kan orang ngelihat nongkrong begitu aja. Jadi kalau nggak salah sudah dihapus itu sama yang bersangkutan ya. Cuman ya makanya sebenarnya di medsos tiang niki banyak sebenarnya kelompok-kelompok yang sebenarnya yang sedang menunggu AWK ini salah. Begitu, macam udah pada paham. Tapi tiang beruntung aja, kadang-kadang kan mereka dipancing kan keluar. Terlepas dari itu semua, banyak juga goreng-gorengan dari lawan politiknya, Ji. Tiang sangat tahu itu, Ji. Artinya, oh ini banyak yang ngirimin tiang memprovokasi akun Jag Bali. Oh Min, nih AWK, tiang pilah-pilah juga mana yang memang dari agenda dari lawan politiknya AWK, mana yang memang harus saya secara Jag Bali harus memang terima kasih kayak gitu loh. Nah kemudian terus soal Sulinggih, penghinaan Sulinggih, klaim Haji sebagai Raja Majapahit juga kan dilaporkan seperti heboh itu. Jadi begini, tiang itu tentang kesulinggihan, tiang itu kan mendukung yang disebut Sarwo Sedake. Karena pertama tiang niki penglingsir di Nararya dalam Tegah Kori, kawitan tiang ring tonje. Seorang Arya, nika kan pasti punya begawan. Pasek medue, bujangga medue, pande medue. Jadi di lapangan, tiang sebagai wakil rakyat yang paling aktif datang ke desa-desa, tiang niki melihat ada diskriminasi. Ada satu kelompok dari Sulinggih yang menganggap Sulinggih yang lain nika tidak sama tinggi. Contohnya misalkan ketika tiang diundang di Karyapura, ada yang tidak mau satu natah nih ke. Karena dianggap Sulinggih yang dulu berlakanya wayan, made, ketut, nggak sama dengan beliau. Dan ini saya saksikan bertahun-tahun. Maka dari itu, tiang kalau ditanya napi sikap AWK, mohon maaf, saya mendukung yang namanya Sarwo Sedake. Sarwo Sedake nike adalah kesetaraan Sulinggih. Sulinggih dari klan apapun, itu adalah Dwijati kita. Tiang harus menghormati pedanda, tiang harus menghormati yang namanya Resi, Sri Empu. Walaupun tiang punya begawan misalkan. Nah, makanya ketika itu statement yang jelas, siapapun Sulinggih itu, dari terah manapun, dari kasta manapun, itu adalah Surya bagi saya. Karena sampun Dwijati. Begitu. Nah, di Bali niki menten griya-griya yang tidak terima sama pernyataan AWK.
Kalau tiang kan dorong, ayo dong kalau orang pase, anggen Sri Empu atau anggen sulinggihnya. Tiang sebagai orang begawan, sebagai Arya, nganggen begawan. Jadi kalau bukan kita yang memberdayakan sira malih kan begitu. Nah kalangan inilah yang tidak terima karena khawatir mungkin gerionya kosong. Sekarang banyak loh gerio-gerio kosong loh. Karena pendapat saya ini mereka lebih banyak makin memberdayakan sulinggihnya. Begitu. Makanya jangan khawatir ketika tiang menyampaikan hal itu, sulinggih-sulinggih sulinggih sarwa sedaka nike semua datang dalam artian memberikan pesan, datang ke tiang, datang audensi, ketemu suksma niki turah. Karena berkat turah sampun sira malih yang bicara. Di Bali nggak ada yang berani bicara tentang begini. Makanya ketika Bapak Giri Praste menyelenggarakan tawur sebelum nyepi nih beliau kan memindahkan dari lapangan Mengwi, dipindahkan ke belah Kiuh. Pak Bupati bicara sama tiang punapi niki ji, lanjut manten, yang penting sarwa sedaka. Di Gianyar juga sama. Bapak Mahayastra juga sangat baik sekali. Semua sulinggih disetarakan, walaupun awal-awalnya ada penolakan, tapi astungkara. Jadi niki hukum alam aja. Bali akan berubah kok semuanya gitu. Nah kalau mengenai masalah Raja Majapahit ya, jadi gini, tiang itu sama dengan Pak Presiden. Setiap Pak Presiden datang ke suatu tempat, beliau tuh dapat penghargaan, gelar. Di Dayak ada beliau, di Sumatera ada, di Jawa ada, di mana-mana ada. Patah sekali dulu Fadlizon datang ke Beleleng kan? Oh Raja, betul. Jadi Fadlizon kan datang ke Beleleng. Beliau sempat diberikan gelar Raja. Raja, Oh itu yang dimaksud mungkin. Jadi AWK kebetulan tiang kan penglingsir Tegeh Kori. Leluhur tiang jelas Raja Badung pertama. Nah, tiang memang warih dalem Menten Mahasaba 2009. Ketua Umum tiang nika kan Brigjen Pol Bapak Swete mantan Wakapolda. Nah, di dalam amanat Mahasaba dan juga Pesamuan nika memang diamanatkan tiang harus bergaul. Dia diwakililah organisasi niki dalam forum Raja dan Sultan Nusantara. Jadi kita kan ini kan dan pernah di tempat tiang di Istana Mancawarna, kurang lebih sekitar 100 raja tuh datang ke sana kok di acara. Tiang diminta sama Cokorda Denpasar. Jadi ide Cokorda Denpasar, Raja Denpasar waktu itu minta bantuan, turah tolong niki dibuatkan niki acara di Tampak Siring, tiang buatkan, datanglah ke sana semua. Nah, jadi setelah nikah, ketika tiang datang ke Jawa, tiang diberikan gelar sama semeton di sana. Ada yang bilang Raja Majapahit, ada yang bilang Sri Witatikta. Tiang datang ke Bandung, tiang gelar tiang pangeran di Bandung, di Jawa Barat. Tiang datang ke Kalimantan, Raja dari Kalimantan pernah datang bawakan penghargaan. Anda saya anggap sebagai bagian dari kerajaan saya. Jadi piagam-piagam ini kan banyak menten, akeh gitu loh. Nah cuman kan kalau tiang sebagai orang PNI kan ngapain sih kita ngaku-ngaku gitu ya, dalam artian ya kalau misalkan ada rakyat mau panggil tiang Raja Raris, mau panggil tiang Ratu Aji boleh, Ratu Gusti boleh, mau panggil AWK boleh, mau panggil Bapak bisa silakan. Itu sebenarnya jadi tiang nggak masalah sebenarnya. Artinya tiang banyak sekali dengar isu, oh AWK ini orang sangat feodal gitu. Ya mungkin framingnya dianggap feodal gitu. Iya, mungkin karena kalau Aji feodal kan nggak mungkin mau datang ke sini lah. Gitu. Ya itu aja tuh ya. Iya. Nah kemudian soal setiap postingan Aji itu mention Pak Jokowi itu, maksudnya gimana itu Ji? Jadi gini, tiang nika punya ikatan batin sama Pak Jokowi. Niki bukan ngaku-ngaku. Jadi Pak Jokowi itu sampun 3 kali ke tempat tiang. Di Tampak Siring sama di Renon. Ibu negara juga datang. Waktu nika almarhum ibu tiang yang suka nyambut kan gitu nih. Yang mungkin yang paling intim nika pada saat Bapak Jokowi nika tapi makan malam lah di Istana Mancawarna gitu. Artinya dan tiang di 2014 itu tiang ditunjuk untuk menjadi ketua pemenangan dari Front Marhen untuk Jokowi. Kan sulit waktu itu. Benar-benar dahsyat kan persaingan antara Pak Jokowi mungkin dengan Pak Prabowo. Nah, tiang waktu itu ditunjuk dari ketua pemenangan Bali untuk Front Marhen. 2019 juga. Artinya kita di Jakarta, kalau misalkan nanti dari Semeton lihat kok bisa AWK, bisa di Istana Presiden, bisa ketemu, gampang aksesnya, bagaimana. Itu mungkin berkat kebaikan beliau tuh nggak lupa sama temen gitu loh. Contoh seperti tiang waktu sidang MPR pada saat ketemu di mana-mana tiang udah sering ketemu.
beliau tuh pasti ingat, Mas Arya, apa kabar? Gimana keluarga? Artinya Tiang merasa bahwa kenapa harus tag Jokowi? Pertama, Tiang awal-awal tag Jokowi itu follower beliau tuh masih 2 juta loh. Belum 39 juta seperti sekarang. Waktu itu di Bali, Instagram belum populer. Nah, jadi sebenarnya Tiang bantu, karena kalau Pak Jokowi rilis berita apapun itu positif buat Bali. Nah, jadi sebenarnya banyak orang Bali yang memang jadi nge-tag Jokowi, follow Jokowi karena dia nge-tag duluan. Ya, karena kan nggak banyak yang tahu. Yang nomor 2, Pak Jokowi itu monitor loh. Monitor bener itu. Jadi monitor tentang perkembangan Bali. Mungkin satu-satunya pejabat yang nge-tag Jokowi kan Tiang, karena Tiang nggak takut, karena kan nggak korupsi, nggak ada gerakan macam-macam. Jadi misalkan seperti masalah Sukle, masalah Bali, jalan tol, apapun, masalah misalkan vaksin, kenapa kita tag Jokowi? Beliau tuh periksa, dan Tiang merasa didengar seorang sama beliau. Salah satu contoh tuh ada pengalaman, itu ada di video saya ada itu. Itu waktu itu kan ya ketat pas Pampres ya. Waktu itu dia ngobrol sama Pak Jokowi. Pak Jokowi udah jaga nih kan di MPR waktu itu. Dia mau ngobrol, apa kabar, bagaimana? Beliau ngeladenin loh waktu itu walaupun dihalangi pas Pampres. Beliau aja bilang enggak. Udah, gimana, apa kabar, Bali bagaimana? Dekat sekali. Pagi misalkan Tiang di Sukarno Center dengan Ibu Sukmawati satu jalur begitu gampang. Jadi menurut Tiang itu gunanya tag Jokowi dan memang seharusnya di tag. Karena beliau sendiri seorang presiden memonitor, kan yang monitor kan presidennya sendiri, intelnya, intel pun ada 2, TNI dan polisi dan BIN. Jadi kalau misalkan maintain kasus pelecehan agama, maintain apa buat Bali, kenapa kita nggak mention aja Mano Uning begitu aja. Nah kalau di komentar-komentar orang di medsos mungkin kan sempat yang baca ada tulisan ya tujuan AWK nge-tag Jokowi ini biar karena dia tahu Jokowi suaranya banyak di Bali gitu, pengen raih juga suaranya Jokowi. Nggak kayak gitu sih ya? Nggak ada tujuan gitu. Buktinya waktu 2014 sebelum Jokowi. 2014 waktu kampanye Ibu Mega, Tiang sama Cok Rat itu diminta pidato di sana di Renon. Waktu itu Tiang udah menang. Kan waktu itu pemilihan presiden nggak samaan. Pemilu dulu, Tiang udah menang ini. Baru pemilu presiden, Tiang sama Cok Rat Madi pidato kamu sebelum Ibu Mega datang. Jadi dalam artian kalau ada bayangan-bayangan itu ngapain gitu loh. Kita orang satu ini dan buktinya sebenarnya sah-sah aja sih mau tag siapa kayak gitu. Sekarang tanya aja. Pak Jokowi itu di Bali pernah ke rumah siapa? Oke. Ya. Cuman Cok Aceh sama rumahnya Cok Aceh sama rumahnya AWK loh. Yang pernah datang. Udah gitu aja sudah pertanyaannya gitu. Makanya kalau kita kutip pernyataannya Agnes Monica kalau viral di TikTok itu, gue cuma tanya satu, bos, lu mampu nggak gitu aja udah, atau iri bilang bos gitu aja, udah nyata lah gitu aja. Tapi sebenarnya nggak pantas TikTok itu dijadikan komentari terlalu serius ya, karena Tiang lihat juga kemarin review kan pejabat-pejabat banyak juga kan, Pak Ganjar, Anies dan menteri-menteri juga. Dan Aji juga nggak pantas juga terlalu menanggapi serius kritikan itu, sebenarnya nggak perlu dilanjutkan juga sih sebenarnya itu. Karena eranya memang era buduh-buduhan sekarang ini udah era stres kali juga. Nge. Nah soal media mainstream Ji, Aji kan melaporkan media nih mungkin nih kan. Nah, gimana sih tanggapan Aji soal media sekarang di Bali itu yang mainstream nih gitu. Kebetulan dia juga dulu kan orang media juga Ji gitu. Jadi gini, Tiang dengan PWI Astungkara selalu berkomunikasi Bahkan dia Tiang beberapa kali ada acara dan selalu Tiang mendengar masukan, nasihat. Termasuk juga bagaimana keberadaan media online, bagaimana yang tercangkup dalam Dewan Pers kan begitu. Jadi Tiang ini ingin memberikan contoh. Ini ada media itu yang kelihatan sekali intensitasnya nyerang Tiang. Tendensius. Dan itu pun sampai dimuat di cover depan loh. Nah, di cover depan tanpa klarifikasi dengan Tiang. Padahal di Undang-Undang Pers kan ada yang namanya cover both side kan. Nah,
sebelumnya sudah sempat WA belum atau telepon Haji? Tapi nih Kak? Tentang pemerintah? Nggak ada. Dan yang bisa menentukan itu salah dan tidak kan bukan Tiang, tapi Dewan Pers. Makanya Tiang laporkanlah ke Dewan Pers. Waktu itu ada yang dilaporkan itu ada Radar Bali, ada Tribun Bali, dan ada Media Bali. Sama satu lagi Media Hindu, ya 4 nih. Nah, Tiang sebagai warga negara, bukan sebagai pejabat, Tiang ingin menyemakai jalur. Jadi menurut undang-undang sebaiknya sengketa pers diselesaikan di pers, jangan sengketa pidana, kan begitu. Kalau pidana itu buat Tiang nggak dukung juga, karena bagaimanapun juga kita harus dukung undang-undang pers. Nah, ketika dilaporkan kan berproses nih Ki, maintain klarifikasi 2 arah, Tiang ikut Zoom bagaimana, dan hasil dari sidang Dewan Pers nih Ki, ini 4 media nih salah melanggar kode etik. Oh, disalahkan artinya melanggar. Disalahkan, kan ada dokumen ya bahwa ini melanggar kode etik pasal sekian. Nah, di dalam risalah itu diberikanlah waktu sesuai undang-undang, harus mengklarifikasi, harus istilahnya diberikan hak jawab, hak koreksi. Kalau Radar Bali dan Tribun Bali ini melakukan itu, wartawannya hubungi Tiang, Ji, niki terkait Dewan Pers, kapan kami bisa ketemu? Jadi dia ada niat baik untuk ketemu. Tiang balas dengan datang langsung ke kantornya. Ya, Tiang lihat itu. Silaturahmi. Jadi kan baik-baik aja, ketawa-ketawa semua bagaimana. Satu media ini nggak melakukan itu. Jadi ada batas waktu, tidak ada itikat baik, karena yang dihukum ini kan media sama Dewan Pers. Ya, kena pasal. Menghubungi misalkan Pak AWK, ayo dong kita klarifikasi karena ada perintah Dewan Pers sesuai undang-undang loh. Itu tidak dilakukan setelah 7 hari. Wajar Tiang menggugat. Saya gugat begitu. Artinya, dan sampai sekarang pun media itu hampir setiap hari ada tendensi untuk nyerang Tiang. Dan menurut pada saat kami Zoom virtual dengan Dewan Pers, itu ada suatu risalah. Pertama, media ini tidak punya izin. Kedua, media ini bukan anggota Dewan Pers. Yang nomor 3, wartawan yang meliput Tiang, menulis Tiang itu, wartawan belum punya sertifikasi kompetensi. Itu salahnya Tiang di mana? Nah, dan kalau kita ngelihat, memang kayaknya sih ada pesanan. Mungkin apakah itu punyanya siapa. Nah, cuman menurut Tiang, ya harus tidak lanjuti. Gitu aja. Nah, kalau soal dunia media lah, yang karena Tiang mantan orang media juga, jurnalis juga, mungkin Tiang bisa menanggapi sedikit ya apa jawaban Haji tadi. Karena sebagai jurnalis itu sebenarnya kita misalnya ingin menulis sesuatu, misalnya yang Tiang tulis adalah soal AWK misalnya. Nah, Tiang pasti akan konfirmasi juga gitu loh, dengan baik dengan telepon. Itu sebuah itikat untuk cover both side. Itikat baik dengan telepon atau WA. Ketika Haji pilihannya balas atau enggak, itu enggak masalah. Yang penting itikat wartawan sudah menghubungi, itu sudah dalam dunia jurnalistik itu sudah namanya cover both side, menurut Tiang. Tapi yang menilai tetap Dewan Pers. Pers ya. Karena mereka lebih senior. Jangan menilai kalau misalkan dari aktivis jurnalis kan dia punya versi masing-masing ya. Tapi kita kembalikan sama seperti misalkan seperti seseorang itu dijudge salah atau tidak, itu kan nggak bisa. Media, DPD pun, presiden pun nggak boleh ngejudge orang salah. Nah, di kalangan jurnalis kan Haji terkenal sulit sekali dihubungi gitu deh. Gimana caranya membuat berita teman-teman wartawan kita di lapangan kalau Haji? Oh, salah, pandangan salah. Karena kalau dibilang sulit menghubungi, kantor Tiang itu buka Senin sampai Sabtu. Kalau mau membuat berita yang berimbang, artinya langsung datang ke kantor. Gitu. Sebenarnya datang, dan banyak wartawan yang datang kok. Banyak juga. Banyak sekali. Bahkan Tiang selama pandemi niki, saya selalu intens ngasih sembako kepada wartawan, datang ke kantor Tiang loh. Dan di sana ada humas. Kalau mau minta nomor telepon boleh, apalagi sesama wartawan tuh kan biasa saling share nomor gitu, Jadi satu-satunya anggota DPD yang mungkin berkantor rajin sekali, Tiang itu, tiap hari ada di kantor Tiang, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang kalau argumentasi itu akan benar, kalau seandainya Tiang tutup kantor, menutup diri begitu, DM juga bisa, semua juga bisa kok. Nah, tanggapan Haji soal Gubernur Bali gimana Haji sekarang Haji?
Kenapa lagi? Gimana kebijakan gubernur di masa pandemi ini, Ji? Ya, secara etika sih Tiang kan tidak bisa mengomentari eksekutif ya. Ya cuman yang Tiang sampaikan bahwa masyarakat itu perlu diberikan solusi ekonomi. Jadi pesan saya kepada pemerintah lokal lah, siapapun itu mau gubernur, bupati, wali kota, ngiring sama-sama carikan solusi ekonomi karena pandemi belum tentu berakhir kapan. Jadi kalau udah masalah budaya, sudah masalah napi yang di luar masalah ekonomi, ya ini penting tapi mungkin bukan prioritas. Karena masyarakat itu agak capek sekarang kan. Nah, misalkan menurut yang kalau menurut yang itu seorang pemimpin itu kan harus memiliki keberanian berdebat dengan pusat. Ya misalkan kapan nih Bali dibuka, bagaimana rakyat saya kok kurnya, kreditnya kok kurang, bagaimana kok BST-nya mandek misalkan kan gitu, BLT-nya mandek. Jadi seorang pemimpin itu kalau sudah apalagi udah level eksekutif nih kan harusnya lobbynya ke pusat. Dan Tiang yakin kok sepertinya dengan satu jalur kayaknya gampang. Harusnya gampang. Harusnya gampang. Satu jalur kan ya. Nah, mungkin yang kirang-kirang nih ke perhatian ekonomi dan adanya ketidakkonsistenan gitu aja. Makanya misalkan. Ketika baik hal positif pun di-share tentang Gubernur Koster di Instagram ataupun di Facebook pasti banyak sekali yang hujat gitu aja. Nah, makanya apakah ini karena masyarakat Bali sudah sangat muak dengan pandemi ini? Tapi gitu, satu yang Tiang akui bahwa penanganan kasus pandemi di Bali niki itu memang terutama di bidang ekonomi memang sangat kurang sekali. Kurang ya? Sangat kurang sekali. Contoh mantan Tiang seperti kemarin kan Tiang sibuk ngurusin masalah arak nih. Tiang sibuk ngurusin pengusaha Bali. Kemarin Tiang sosialisasi kur sama Pertashop misalkan nih. Sebenarnya nih kan ketika Tiang sosialisasi tentang minyak eceran, tentang arak, tentang pengusaha UMKM, kredit, ini kan sebenarnya bukan peran DPD. Aturan ini kan peran eksekutif dinas-dinas. Seorang pemimpin ini kan bisa perintahkan saja. Masalahnya adalah solusi itu tidak ada. Jadi ketika masyarakat diberikan himbauan, masyarakat sudah bisa menilai seperti apa. Makanya menurut Tiang mungkin secara kehumasan agak kurang ya. Sebenarnya humasnya yang sebenarnya ya menurut Tiang teknik komunikasinya ya sih yang kurang. Menurut Tiang begitu, karena sebenarnya banyak yang bagus-bagus, yang bagus-bagus banyak gitu, tapi kan ya itulah mungkin public relationnya agak kurang. Betul. Ya mungkin masih ada waktu, ya kurang lebih kita berharap Juli ini dibuka kan begitu nih sebelum Agustus atau paling lambat nih ke Desember lah sudah dibuka kembali. Belum terlambat lah untuk pemerintah provinsi untuk mulat sarire kan begitu. Dan tolong jangan DPD ini atau jangan Tiang misalkan DPD wakil rakyat konteksnya jangan dianggap saingan. Harus positive thinking aja. Makin sama-sama begitu ya. Ayo sama-sama. Seperti kemarin kan Tiang kirimkan surat juga ke menteri agar Badung dibantu tentang dana 3,9 triliun. Tiang kirimkan surat. Akhirnya dapat cuma 1,7 kalau nggak salah dana PEN. Nah, Tiang bersatu dengan Pak Bupati semua dari satu jalur, nggak satu jalur, termasuk juga Pak Tambo. Jalan semua kok nggak ada masalah. Karena kami netral, kami independen. Gitu. Ya. Oke, terakhir Ji. Pesan-pesan AWK untuk masyarakat Bali Ji. Gimana Ji? Apa aja Ji? Ya jadi pertama dari Jak Bali ini kan merupakan aset ya buat Tiang aset. Jadi penyeimbang gitu. Silahkan saja. Cuman masyarakat harus cerdas dalam artian sekarang lebih harus membaca konten atau caption berita. Jangan hanya membaca berita dari judul saja. Karena artinya sebenarnya mungkin pesan-pesannya bagus. Nah kemudian Jak Bali ini Tiang menunjukkan dengan ketemu beliau hari ini bagaimana sebenarnya antara saya dengan Jak Bali tidak ada masalah, baik-baik aja kok dalam artian. Dan kita silaturahmi, yening menten kirang-kirang, nge aksamayang. Nah, mari kita ke depan nanti bersinergi. Yang penting Bali jangan gaduh pesan Tiang, jangan gaduh. Bali bersatu, kita sampun minoritas, jangan sampai mencongkrah. Bersatu padu manten begitu. Karena orang nih takut dengan persatuan. Musuh-musuh kita, musuh-musuh Bali takut dengan persatuan. Yening sudah wangse Bali bersatu, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan. Dan ini sudah dibuktikan sama leluhur kita. Ya jadi sukses untuk Jak Bali dan Tiang akan selalu support dan nanti ke depan kita akan sinergi terus. Untuk masyarakat Bali gimana Ji?
apa yang masyarakat Bali nggih jadi harapan tiang di masa pandemi niki pertama tinggal selangkah lagi niki Bali akan dibuka. Semua masalah itu Bali sudah pasti Juli ya? Nggih, dalam artian akan bertahap niki sesuai dengan vaksin. Karena sekarang niki adalah situasinya perang. Dalam artian udah perang dengan melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Di satu sisi Bali niki kita sudah menjalani 14 bulan berat sekali. Dengan kita hidup aja sekarang bernafasnya detik ini udah bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, sabar, percayalah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi niki kami DPD selalu komunikasi dan memang anggaran terbatas, kebijakan terbatas dan seluruh masalah di Bali niki, masalah sosial, konflik, masalah ekonomi hanya bisa diselesaikan kalau ekonominya jalan dan Bali buka. Makin fokus kita hanya kepada kapan Bali ini mau dibuka oleh Republik. Dan niki membuka Bali bukan kewenangan gubernur, bukan kewenangan bupati, wali kota, dan DPD. Niki harus perintah presiden. Begitu. Jadi salah kalau menuduh yang lain. Jadi sabar dumun, astungkare sesuai janji kemarin, Juli misalkan akan bertahap. Mungkin kemudian nanti paling lambat mungkin Desember bagaimana. Nah tapi saran tiang makin ayo kita kuat-kuatan aja jengah-jengahan dah makin yang penting sehat dumun bagaimana astungkare tiang sebagai DPD walaupun terbatas kewenangan tiang astungkare tiang bisa tetap membela dengan segala keterbatasan. Yang penting bersatu dan positif mantan. Gini setiap sesi kan kami ada penyerahan bingkisan gitu ya. Jadi ada bingkisan dari Jak Bali, ini ada produk kacamata. Oh ya. Mungkin cocok ya. Mantap. Ini produk sendiri? Produk lokal nih. Lokal ya. Ya. Kacamata dari Lox ID nama Instagramnya. Oke. Ya nanti kita ini ya follow. Mantap nih. Coba Ji, cocok nggak Ji? Nggak tahu nih coba ya. Foto ya. Woi, ganteng. Mantap ya. Oke, udah. Terima kasih. Oke, semua Ji sudah mau datang Ji di Jak Bali. Semoga setelah Aji AWK datang banyak pejabat-pejabat lain yang berani. Jadi jangan dikira Jak Bali itu seram gitu aja sih. Sebenarnya sebelumnya yang sudah undang Bapak Koster bahkan 3 kali lewat humas gini. Ya mungkin setelah ini mungkin ya Sunggara datang semua. Siap. Semua Ji, Terima kasih Rahayu, makasih.